Hai guys, welcome back to my channel dan Spot TV. Kali ini gue mau ngomongin tentang advice-advice atau nasihat-nasihat terburuk yang masyarakat atau orang-orang banyak suka berikan kepada kita. Nah, emang menurut gue ya, nasihat-nasihat dari orang ini banyak yang bagus. Tapi ada beberapa yang menurut gue nggak gitu bagus lah ya. Nasihat-nasihat apa saja yang masuk ke dalam kategori ini? Yuk kita cek. Nasihat yang pertama adalah, kalau lu kerja keras, lu pasti sukses. Emang benar ya, kerja keras dan kegigihan itu adalah faktor mutlak bagi kita yang kita harus punya dan kita harus lakukan kalau kita mau sukses. Tapi, kedua hal tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang kita harus punya agar kita bisa sukses. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi chance kita di sini. Ya, salah satunya itu adalah apakah kamu punya skill. Ya, jadi faktor kedua adalah kita juga harus bisa work smart atau kerja pintar. Work smart itu gimana sih? Gimana kita bisa bekerja lebih baik dari saingan kita atau dari kompetitor kita, menggunakan strategi-strategi yang bisa membuat kita lompat ya, naik ke level berikutnya atau melompati kompetitor kita. Dan selain itu juga gimana caranya kita bisa mendapatkan lebih dengan waktu yang lebih sedikit. Jadi semua hal ini membutuhkan yang namanya kepintaran, kecerdikan, dan juga strategi. Faktor berikutnya adalah timing. Kalau timingnya nggak tepat, kamu nggak akan sukses. Contohnya gimana? Gue kasih contoh ya, misalnya Facebook. Facebook itu lahir di saat web itu sudah sangat develop ya. Internet itu udah sangat common di mana-mana dan orang banyak yang pakai. Gimana ceritanya kalau misalnya dia bangun Facebook pada saat tahun 95, di mana orang-orang belum banyak pakai yang namanya internet. Ya. Bahkan untuk teknologi pun belum mendukung. Jadi kalau dia bangun Facebook pada tahun segitu, menurut gua nggak akan sukses ya, karena nggak ada yang pakai juga dan infrastrukturnya sama sekali nggak mendukung. Jadi doesn't matter berapa bagus produk dia juga dan seberapa besar dia bekerja keras, dia nggak akan sukses karena timingnya emang belum pas. Lalu faktor yang terakhir adalah, ini berhubungan dengan pengusaha ya. Jadi pengusaha pasti punya produk atau jasa yang dia jual. Nah, kita harus tahu dulu apakah produk dan jasa yang kita jual itu ada permintaannya dan ada pasarnya nggak. Kalau nggak ada permintaan dan pasar, ya nggak akan sukses juga. Nah, jadi menurut gua untuk kita bisa sukses, kombinasi dari faktor ini juga harus ada semua. Nah, baik lagi ke nasihat tadi ya. Yang gua takutkan orang yang berpatokan pada nasihat ini adalah dia melihat ini dengan polos. Gimana sih maksudnya? Jadi maksudnya dia merasa bahwa kalau gua kerja keras, gua akan sukses. Yang penting gua kerja keras deh, gitu, gua akan sukses. Which is nggak seperti itu ya. Seperti tadi gue bilang, doesn't matter berapa lama lu bekerja keras, berapa keras lu bekerja 24/7 lu nggak tidur, tapi lu nggak punya faktor-faktor tadi, faktor-faktor lain tadi, yang nggak bakal sukses juga gitu. Jadi nasihat yang kedua adalah, kalau kamu suka sama orang dan pengen dia jadi pacar kamu, kejar dia sampai dapat. Nah, ini salahnya di mana ya nasihat ini menurut gua? Nasihat ini mengajak kita untuk mengejar gebetan kita secara agresif dan membabi buta ya. Which is ketika kita melakukan itu, yang ada apa? Orang-orang pasti terganggu kan. Dan ketika orang terganggu, ya nggak mungkin dia mau sama kita gitu. Jadi menurut gua yang benar apa sih? Yang benar strateginya di sini adalah attracting atau menarik gebetan kita tersebut. Nah, kita untuk attracting itu involve namanya strategi. Butuh namanya strategi ya gitu. Jadi strategi apa saja yang kita butuhkan? Pertama, kita harus punya conversation skill. Gimana caranya kita bisa ajak ngomong gebetan kita tersebut. Gimana caranya agar conversation dengan dia itu bisa asik dan kita bisa connect dengan mereka. Yang kedua adalah gimana kita punya fisik yang menarik agar kita bisa dilirik oleh gebetan kita tersebut. Dan yang terakhir adalah, dan ini yang paling penting, apakah kita punya yang sebenarnya yang dimau oleh gebetan kita tersebut gitu. Karena kalau kita udah punya apa yang dimau oleh dia, dia akan dengan gampang dia datang kepada kita. Dia akan datang dengan sendirinya. Sebagai contoh kayak gimana? Semut dengan gula lah ya. Gitu. Kalau kita jadi gulanya, semut akan dengan gampang, akan dengan sendirinya datang kepada kita.
Jadi advice yang benar menurut gua adalah jadilah seperti gula. Nasihat yang cukup buruk berikutnya adalah jangan berpikir negatif. Karena kalau kita berpikir negatif, nanti hal negatif tersebut akan terjadi kepada kita. Nah, ini sebenarnya nasihatnya gue tahu ya tujuannya baik agar kita bisa tetap optimistik dan bisa positive thinking gitu. Tapi uh, salahnya adalah ini sangat menyederhanakan ya. Jadi orang-orang yang melihat ini secara polos akan merasa bahwa kalau gua gak berpikir negatif, maka hal negatif gak akan terjadi sama gua. Which is gak realistis menurut gua, karena doesn't matter seberapa positif kita berpikir, hal-hal buruk itu tetap akan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena kan hidup itu memang seperti itu. Ada hal baik dan ada hal buruk. Kadang hal baik terjadi, kadang hal buruk terjadi. Akibat buruk yang bisa terjadi kalau kita pakai mindset ini adalah kita jadi tidak mengantisipasi resiko yang akan terjadi di masa mendatang. Dan kita tidak prepare menghadapinya. Padahal dalam hidup itu penting ya, kita harus mengantisipasi dan juga bersiap untuk menghadapi resiko seperti ini. Contohnya gimana? Tadi ya kayak hujan ya, kita cara antisipasinya kita juga harus sedia payung gitu. Jadi kita nggak kalang kabut dan kaget ketika resiko tersebut terjadi. Jadi nasihat yang benar menurut gue apa sih sebenarnya? Menurut gue yang benar itu adalah realistic thinking atau berpikir secara realistis. Maksudnya gimana sih? Jadi kita berpikir secara netral dengan apa yang kita lihat. Kita bisa berpikir secara objektif apa adanya dengan situasi. Dan sampai kita terlalu condong ke salah satu sisi. Kita positive thinking banget, kita negative thinking banget. Which is gak bagus juga negative thinking banget gitu. Jadi yang bagus adalah itu ya, realistic thinking. Dimana kita bisa melihat fakta dan realita dengan jelas. Jadi kita bisa menganalisa situasi yang kita hadapi dengan objektif. Nasihat terburuk terakhir adalah quit your job atau keluar dari kerjaan kamu. Nah, ini nasihat yang sering gue denger ya. Orang bondong-bondong mengajak anak muda untuk keluar dari pekerjaannya untuk jadi pengusaha atau entrepreneur. Sebenarnya bagus ya gitu, karena sebenarnya tujuan dari seorang manusia itu adalah untuk menjadi entrepreneur ya. Ya, sorry ini mungkin bisa dibatin, tapi menurut gue pribadi ya. Karena apa? Karena time freedom, financial freedom, dan lain-lain lah ya gitu. Cuma yang harus kita tanyakan terlebih dahulu adalah apakah yang nanti kita kerjakan itu lebih baik dari apa yang kita kerjakan sekarang. Kalau memang jawabannya adalah iya, maka menurut gue monggo, silakan jadi entrepreneur. Kalau enggak, ya tetap jangan tinggalin kerjaan kamu gitu. Jadi balik lagi ya, kita harus nimbang-nimbang mana nih yang lebih baik gitu. Maksud gue adalah jangan kita keluar dari kerjaan kita hanya karena masalah ego aja. Karena banyak orang kayak gini ya. Ya masalah cuma karena pengen jadi entrepreneur aja, kesannya keren. Tapi sebenarnya apa yang dikerjakan sebagai pengusaha itu gak semenjanjikan dan gak sebagus itu. Lebih bagus kerjaan yang kita kerjakan sekarang. Jadi menurut gue sebelum kita quit our job, yang harus kita lakukan pertama kali adalah memastikan dulu apakah yang akan kita kerjakan ini lebih baik dari yang akan kita tinggalkan. Jadi kalau menurut gue kita coba mulai dari side hustle dulu. Jadi kan apa yang kita mau lakukan ini side hustle atau sampingan dulu gitu, mulai dari kecil-kecil. Kita tes dulu apa yang kita mau lakukan ini ataupun barang dan jasa yang kita mau jual itu ada permintaannya nggak, ada pasarnya nggak. Dan kalau permintaan dan pasarnya bagus, wah itu pertanda baik gitu. Dan mungkin itu bisa jadi alasan kuat kita untuk keluar dari kerjaan kita. Karena terburuk terakhir yang orang lain suka berikan pada kita adalah yang penting baik. Nah, sebenarnya ini nasihat yang diberikan orang tua gua kepada gua saat memilih pasangan. Jadi orang tua gua selalu bilang, udah, kamu jangan banyak milih pasangan, yang penting baik. Jadi sebenarnya nasihat ini intensinya tuh baik, niatnya baik ya gitu, mau kita dapat orang yang baik juga, jadi pernikahan itu langgeng. Tapi kadang-kadang menurut gua ini terlalu menyederhanakan manusia atau menyepelekan masalahnya ini gitu. Karena sebenarnya mencari jodoh itu tidak segampang itu ya. Bukan berarti kita mencari orang baik
lalu cocok sama kita gitu. Jadi menurut gue yang benar tuh adalah kita harus carinya yang cocok, yang baik dan cocok gitu. Jadi jangan hanya baik doang, tapi juga cocok gitu. Karena kalau baik belum tentu cocok sama kita, ya percuma juga gitu kan. Dan sebenarnya kata baik itu relatif ya. Sebagai contoh, menurut lu orang cuek itu baik apa enggak gitu. Mungkin menurut lu orang cuek itu nggak baik karena orangnya nggak perhatian, agak berantakan misal, ya, dan cuek banget gitu, dia nggak kurang peduliin sekitarnya. Tapi menurut gue bisa aja orang cuek itu baik, ya karena apa? Karena ya orangnya nggak ribet, orangnya nyantai, orangnya apa adanya. Jadi orangnya sama, tapi orang lain melihat dia bisa ada yang bilang baik, ada yang bilang enggak, ya kan? Jadi relatif gitu. Itu semua tergantung dari balik tadi yang gue bilang ya, kecocokan. Jadi sifat manusia itu ada yang cocok buat si A, ada yang cocok buat si B. Nah, kalau cocok artinya baik menurut gue ya. Tapi kalau misalnya nggak cocok, itu artinya nggak baik gitu. Jadi menurut gue balik lagi tadi ya, yang benar itu jangan cari yang baik tapi yang cocok gitu. Karena ketika kita cocok akhirnya jadi baik. Sekian video dari gua. Untuk penjelasan lebih panjang tentang topik ini, kalian bisa temukan videonya di link di description di bawah ya. Oke. Thank you for watching my video. Semoga membantu. See you on the next video.